Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita bakal bahas kasus pembunuhan yang bikin merinding. Terjadi di kota B baru-baru ini. Korban ditemukan tewas di rumahnya. Dan pelakunya ternyata orang yang dikenalnya baik. Lebih ngeri lagi, pelaku ternyata sempat bikin konten home tour di rumah korban sebelum pembunuhan terjadi. Bagaimana, siapa, dan apa yang sebenarnya terjadi? Pada awal September 2024, warga di kawasan C, Kota B, digemparkan dengan penemuan mayat seorang pria berinisial AS, 48 tahun. Mayatnya ditemukan di dalam rumahnya dalam kondisi mengenaskan, ada bekas luka di kepala dan darah berserakan. Polisi datang ke lokasi dan langsung melakukan olah TKP. Dari penyelidikan awal, korban diduga tewas karena dibunuh. Tidak ada tanda-tanda pencurian, jadi kemungkinan besar ini bukan perampokan. Yang bikin kasus ini makin aneh, beberapa hari sebelum korban ditemukan tewas, pelaku ternyata pernah datang ke rumah korban dan merekam konten home tour. Ya, seperti konten YouTube atau TikTok yang biasa kita lihat, grebek rumah artis atau sidak rumah. Tapi ternyata itu bukan sekedar konten. Ada maksud lain di balik kunjungan itu. Dan inilah yang bikin banyak orang bertanya-tanya. Apa hubungan antara konten home tour dengan pembunuhan? Dia dikenal sebagai orang yang cukup tertutup, tapi punya hobi unik. Dia suka membangun rumah dengan desain khas, mirip rumah impian. Bahkan beberapa kali dia memperlihatkan rumahnya ke teman-temannya, dan disitulah pelaku masuk. Pelakunya adalah seorang pria berinisial M, 35 tahun, yang mengaku sebagai teman korban. M ini bukan orang asing. Dia pernah berkunjung ke rumah korban, ngobrol, dan bahkan sempat minta izin untuk bikin konten home tour. Di video itu, M tampak sangat antusias. Dia memperlihatkan setiap sudut rumah ES dari taman depan sampai kamar tidur. Videonya bahkan sempat diunggah ke media sosial, tapi ternyata kunjungan itu bukan sekedar untuk konten. M punya rencana lain. Kenapa? Karena di balik senyum dan kamera, M punya masalah besar dengan korban, yaitu utang piutang. Kita masuk ke bagian paling penting, bagaimana pembunuhan ini bisa terjadi. Menurut pengakuan pelaku saat ditangkap, dia punya utang ke korban sebesar 15 juta. Awalnya dia janji akan bayar, tapi karena terus menunda, korban mulai menekan. Bahkan, korban sempat ancam akan melaporkan ke polisi atau membeberkan masalah ini ke keluarga M. Disitulah benih dendam mulai tumbuh. M merasa malu, marah, dan merasa terpojok. Dia merencanakan sesuatu. Datang ke rumah korban lagi, pura-pura mau rekam konten lanjutan, dan menyerang korban saat lengah. Pada malam hari, M datang ke rumah korban. Dia bawa kamera seperti biasa. Korban yang percaya langsung menyambut. Saat korban sedang menunjukkan ruang keluarga, M tiba-tiba memukul kepala korban dari belakang pakai palu kecil yang sudah disiapkan. Korban sempat melawan, tapi karena kaget dan luka parah, akhirnya tumbang.
M langsung kabur. Bahkan sempat menghapus rekaman dari kamera. Tapi sayangnya, jejak digitalnya tetap tertinggal. Polisi bisa melacak M karena ada CCTV di sekitar rumah, dan juga karena video home tour pertama yang masih ada di medsos. Dari situ, polisi bisa mengidentifikasi wajah dan mobil pelaku. Kasus ini bukan cuma soal pembunuhan, ini juga soal digital footprint. Jejak digital yang kita tinggalkan bisa jadi petunjuk, bahkan untuk kejahatan. Pelaku mungkin pikir dia bisa menghilangkan bukti, tapi karena dia pernah bikin konten, itu malah jadi senjata bagi polisi. Assalamualaikum, hari ini aku akan berbagi kaki pembunuh. Ini pelajaran buat kita semua. Hati-hati dengan siapa kita berbagi akses ke rumah. Apalagi kalau sampai izin rekam video. Dan satu lagi, utang bukan cuma soal uang. Bisa jadi bom waktu kalau nggak dikelola dengan baik. Komunikasi, itikat baik, dan kejujuran itu penting. Jangan sampai masalah kecil jadi tragedi besar. Nah, itu tadi kisah lengkap pembunuhan di Kota B. Pelajaran dari kasus ini adalah stop memberi pinjaman, karena sudah banyak terjadi yang berhutang lebih galap, bahkan bisa jadi monster mengerikan. Kalau kamu suka video seperti ini, yang informatif, dramatis, tapi tetap faktual, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, karena kita bakal bahas lebih banyak kasus nyata seperti ini tiap minggu. Kalau kamu punya pendapat tentang kasus ini, tulis di kolom komentar. Apakah pelaku benar-benar terdesak atau ini cuma alasan untuk menutupi niat jahat sejak awal? Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.